Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa HKTV yang berbahagia, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk tetap melaksanakan amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan ini. Namun ada yang perlu kita perhatikan, ternyata amalan yang kita laksanakan ini bisa jadi rusak ya, karena akhlak madmumah atau akhlak tercela yang bisa jadi kita melakukan hal itu dalam perbuatan dan amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Apakah amalan itu? Yaitu amalan riya, amalan yang disertai dengan riya. Apakah riya itu? Riya merupakan perbuatan yang kemudian diniatkan atau ada tujuan yang lain, yaitu ingin dilihat, kemudian juga tujuan akhirnya adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Sifat riya ini yang kemudian bisa menghilangkan pahala puasa kita, bahkan amalan ibadah kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fi mithqala dzarratin minar riya. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah azza wa jalla, perbuatan yang di dalamnya terdapat perbuatan riya, meskipun perbuatan riya itu sangat kecil. Diibaratkan seperti ya, biji sawi atau biji zarah ya. Jadi amalan yang kemudian ada riya di dalamnya, maka inilah yang bisa kemudian menjadikan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya lagi, perbuatan riya ini ternyata dimasukkan ke dalam hal yang bisa menjadikan seseorang itu termasuk golongan yang mendustakan agama. Sebagaimana dalam surah Al-Maun disebutkan, Ara'aita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un. Disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Juga disebutkan bahwa yang lalai dalam sholatnya itu adalah alladzina hum yura'un, yaitu mereka riya dalam sholatnya, riya dalam ibadah sholatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang aku takutkan dari apa yang aku takutkan kepada umatku adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu adalah ar-riya, perbuatan yang disertai dengan riya. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita kemudian berusaha agar kemudian perbuatan dan amalan-amalan kita tidak disertai dengan adanya riya tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dan taufik. Sebagaimana kemudian yang sering kita doa dalam doa-doa kita adalah Allahumma ya muqallibal qulub
tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Allah yang maha membulak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Ya, karena ternyata riya ini adalah sebenarnya adalah penyakit hati, ya. Penyakit hati yang kemudian kita ketahui bahwa hati ini adalah kondisinya bisa berbulak-balik. Bisa jadi awalannya kita niatnya ikhlas, tapi kemudian karena ada nampak orang yang menyaksikan kita, maka kemudian berubah niat kita menjadi tidak ikhlas. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kemudian selalu memperbaharui niat kita, ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa niat kita bisa berubah-ubah, ya, jadi di awal kita sudah meniatkan karena Allah, di tengah amalan kita kemudian kita tetapkan niat kita karena Allah, apapun yang terjadi di sekeliling kita, ya. Dan yang ketiga juga amalan ketika kita sudah menyelesaikannya. Jangan sampai setelah kita beramal kemudian kita memperlihatkan hasil amalan kita kepada orang lain seolah-olah kita adalah orang yang paling baik dan paling benar dalam beribadah dan beramal. Selanjutnya juga jangan sampai kita terjebak kepada perbuatan yang kemudian menjadikan kita meninggalkan perbuatan baik karena khawatir kita terkena riya tersebut. Seorang sahabat bernama Fudail bin Iyad pernah menyampaikan bahwa ternyata yang digolongkan dalam golongan riya juga adalah meninggalkan perbuatan baik karena orang lain, ya, beliau menyampaikan meninggalkan perbuatan baik karena orang lain adalah riya, dan melaksanakan perbuatan baik karena orang lain juga adalah syirik, yang tadi disebutkan adalah syirik kecil tadi. Maka kita terus beramal, ya, kita niatkan hanya kepada Allah dan secara tulus ikhlas selalu memperbaharui niat-niat kita, dan teruslah beramal. Dan kita tidak tahu amalan mana yang kemudian bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, amalan mana yang kemudian bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada amalan yang kecil ternyata di sisi Allah sangat besar, atau bisa jadi ada amalan yang kita anggap besar ternyata di sisi Allah sangat kecil, ya, tergantung kemudian apa yang diniatkan dalam hati kita, ya, apakah itu ikhlas atau kemudian diselingi adanya riya tersebut. Maka mari bersama-sama kita selalu perbaharui niat kita, kita hindari perbuatan riya, karena ternyata riya ini ada dalam setiap kesempatan kita, ya. Kita pahami bahwa sebaik-baiknya pujian adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.